Perkenalkan, nama aku Rosina Pitasari. Yuk kita kenalan lebih jauh. Panggil aja aku dengan Oci. Aku dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan prodi Manajemen Dakwah. Di sini aku akan menjelaskan tentang mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Rizkiatul Hasanah, SOS MSOS. Di sini aku akan menjelaskan 6 materi. Yang pertama, teori-teori komunikasi. Yang kedua, pengertian data informasi dan pesan yang bermanfaat, proses pemaknaan pesan. Dan yang ketiga, strategi komunikasi. Yang keempat, etika komunikasi. Yang kelima, metode survei dalam komunikasi, analisis isi, analisis wacana, analisis framing. Dan yang terakhir, metode kualitatif dalam komunikasi. Nah, sekarang kita akan menjelaskan yang pertama, yaitu teori-teori komunikasi. Teori-teori komunikasi. Teori memiliki peran penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis peristiwa sosial atau alam dengan lebih mudah. Teori merupakan kumpulan konsep yang dibangun untuk mendefinisikan, menjelaskan, dan merinci suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat secara sistematis. Teori agenda setting adalah teori komunikasi massa yang fokus pada efek yang diberikan oleh media pada klien. Tokoh utama dalam teori ini adalah Maxwell, McCombs, dan Dolan L. Shaw yang melakukan penelitian selama 4 tahun dari tahun 1968 sampai 1972 tentang efek media pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 1968. Mereka mengkaji perubahan sikap pemilih selama kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat. Teori ini pertama kali dipublikasikan dengan judul The Agenda Setting: Putting of the Mass Media. Teori kultivasi atau cultivation secara khusus mengulas peran televisi sebagai media utama bagi pengetahuan masyarakat tentang realitas sosial dan lingkungan sekitarnya. Kierkegaard memperkenalkan melalui studi virtual indikator sekitar tahun 1960 dengan hipotesis bahwa pemirsa dalam kategori kelas berat yang memiliki tingkat waktu menonton tinggi cenderung mempertahankan konsepsi dan keyakinan mereka sejalan dengan apa yang disajikan di layar televisi. Jadi, apabila televisi menampilkan banyak insiden kekerasan, khalayak cenderung membentuk persepsi bahwa lingkungan tidak aman karena dipenuhi banyak tindak kekerasan. Ini merupakan contoh efek komunikasi massa. Teori penerima aktif. Pada tahun 1973, Stuart Hall mengembangkan konsep teori penerima aktif atau audience reception. Fokus utama teori ini adalah pada ide bahwa setiap media menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh penciptanya. Pesan-pesan ini dapat
pada keterikatan individu dengan media. Teori ini menyatakan bahwa kepuasan individu terhadap media tergantung pada sikap individu terhadap media tersebut. Teori Spiral of Silence. Teori Spiral of Silence menitikberatkan pada pembentukan opini publik, menggambarkan proses terbentuknya opini publik, diperkenalkan oleh Elizabeth Noel Neumann, seorang psikolog, pakar politik, dan jurnalis. Teori ini berakar dari pengalaman pada masa keberadaan rezim Nazi. Seperti yang kita ketahui, pada masa itu banyak individu yang tidak dapat menyampaikan pendapat mereka dengan bebas. Teori jarum suntik atau hypnostic needle merupakan teori komunikasi massa yang populer yang gagasan bahwa media massa memiliki efek yang kuat, langsung terarah, dan segera diperkenalkan oleh Charlotte Laswell sekitar tahun 1920 dan 1930-an. Penelitian awal mengenal fenomena ini dilakukan oleh Charlotte Laswell yang percaya bahwa media massa pada periode tersebut memiliki dampak dominan pada pemikiran masyarakat, mirip dengan peluru yang dapat menembus pemikiran individu yang mengubah perilaku mereka. Teori persamaan media atau media equation X. Teori persamaan media atau yang dikenal sebagai media equation menyatakan bahwa orang cenderung memperlakukan media komunikasi dan komputer sebagaimana mereka memperlakukan dunia nyata atau manusia. Teori ini berkembang pada sekitar tahun 1990 oleh Byron Raves of Philip Franz Nice. Dan yang kedua, pengertian data dan informasi dan pesan yang bermanfaat, proses pemaknaan pesan. Pengolahan data menjadi informasi dan pesan yang bermanfaat, proses pemaknaan pesan. Yang dimaksud dengan data bukanlah sebuah pengertian yang tunggal atau pengertian yang disetujui oleh serempak oleh setiap orang. Banyak sekali pengertian dan definisi tentang data yang dikemukakan para ahli bahasa, pembisnis, ilmuwan, dan akademis. Data adalah dari bahan baku yang didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili tindakan, benda, dan sebagainya. Data terbentuk dari karakter yang bisa berupa huruf alfabet, angka, maupun simbol khusus seperti bintang, koma, tambah, dan garis miring, titik. Data disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur file, dan basis data. Sebuah pengertian informasi sebagai sekumpulan data, penyataan, atau bentuk yang diolah agar dapat memiliki kegunaan, baik untuk sumber pengetahuan maupun sebagai dasar pengambilan keputusan bagi individu dan atau organisasi yang menerimanya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa informasi tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi harus ada sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan secara sengaja untuk membentuk dari sekumpulan data menerima agar memiliki kegunaan. Fungsi utama informasi dalam konteks sistem informasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian dari pengguna. Informasi yang disebarluaskan kepada pengguna merupakan hasil masukan, input, data, proses
atas dan luar output dalam satu model keputusan. Ini adalah contoh dari input maupun output, yang dimana output adalah luaran data dan input adalah dalam data. Kita masuk ke yang ketiga adalah strategi komunikasi. Strategi komunikasi dipahami sebagai aktivitas yang dilakukan komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Dengan media apa, pesan yang bagaimana, dan efek yang akan dicapai. Yang akhirnya apa yang diinginkan sesuai dengan tujuan strategi pada hakikatnya adalah suatu rencana guna meraih suatu target. Target tidak akan mudah dicapai apabila tidak memiliki strategi, karena segala tindakan itu membutuhkan strategi, terlebih dalam target komunikasi. Strategi komunikasi secara makro, planet multimedia strategi, maupun secara mikro, single communication media strategi, mempunyai fungsi ganda menurut Effendi, yaitu yang pertama, menyebarluaskan pesan komunikasi bersifat informatif, persuasif, dan instruktif dengan cara sistematis kepada sasaran untuk mendapat hasil yang maksimal. Menjabani kesengajaan budaya, cultural gift, yaitu kondisi yang mudah didapat dan kemudahan media yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai yang dibangun. Strategi komunikasi sangat menentukan keberhasilan dalam komunikasi. Dalam menyusun strategi komunikasi, seorang pemimpin harus memahami fungsi strategi komunikasi, baik secara makro maupun mikro. Dengan pendekatan makro berarti organisasi dipandang struktur global yang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan dengan pendekatan mikro lebih memfokuskan kepada komunikasi dalam unit dan subunit pada suatu organisasi. Komunikasi yang diperluaskan pada tingkat ini adalah komunikasi antara anggota kelompok komunikasi untuk memberi orientasi dan latihan, komunikasi untuk menjaga iklim dan pengarahan pekerjaan, dan komunikasi untuk mengetahui rasa kepuasan dalam bekerja. Dan yang keempat adalah etika komunikasi. Etika berasal dari kata ethikos dan dalam bahasa Yunani disebut etikos, yang berarti kebiasaan, norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran, baik dan buruk, tingkah laku manusia. Etika adalah cabang dari psikologi, yaitu ilmu tentang nilai yang menitik beratkan pada pencairan salah dan benar, atau dalam pengertian lain tentang moral dan immoral. Menurut Karl Barnes, etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Menurut Rosadi Ruslan, etika merupakan studi tentang benar atau salah dalam tingkah laku atau perilaku manusia. Etika dan moral
lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan. Sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Istilah lain yang identik dengan etika yaitu yang pertama, susila atau sanskerta, lebih menuju kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup sila yang lebih baik atau su. Yang kedua, akrab, yaitu Arab berarti moral dan etika berarti ilmu akhlak. Etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang mengatur bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat, yang melibatkan aturan atau prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar, yaitu baik dan buruk, atau kewajiban dan tanggung jawab, sehingga di dalam berkomunikasi individu atau kelompok harus memiliki etika dalam melakukan komunikasi secara efektif. Etika dapat dijelaskan dengan membedakan tiga arti, yaitu yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak, kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Menurut Burhanuddin Salam, dalam kaitan dengan nilai yang norma dalam etika, terdapat dua macam etika. Yang pertama, etika deskriptif yang berusaha meropang secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Yang kedua, nilai normatif yang berusaha menetapkan sebagaimana sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia, atau apa yang seharusnya diambil untuk mencapai apa yang bernilai dalam hidup ini. Yang kelima, metode survei dalam komunikasi, analisis isi, analisis wacana, analisis framing. Pendekatan komunikasi melibatkan pelaksanaan survei atau wawancara dan merekam tanggapan yang diterima untuk dianalisis. Survei merupakan proses pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam sebuah wawancara yang berstruktur dengan baik atau tanpa seorang pewawancara. Tujuan dari survei adalah memperoleh data yang dapat dibandingkan dengan data dari bagian lain dari sampel yang terpilih sehingga kesamaan perbedaan dapat ditentukan. Kekuatan terbesar di survei sebagai sebuah pendekatan pengumpulan data primarada keunggulan dalam berbagai hal. Sebuah survei yang menggunakan telepon, surat, komputer, email, atau internet sebagai media komunikasi dapat memperluas cakupan geografis dan biaya waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan observasi. Kan tetapi semua riset komunikasi mempunyai beberapa error. Pemahaman atas berbagai error dapat membantu periset menghindari atau mengurangi error tersebut. Analisis isi atau konteks analisis. Metode penelitian analisis adalah metode penelitian yang menganalisis teks dalam pandangan Clifford George, bahwa penelitian tentang teks adalah kualitatif. Ultimately, all reading text is qualitative, even when certain characteristics of a text are later converted into numbers. Penggunaan angka dalam membuat metode analisis isi akan berhubungan dengan angka, tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan teks
adalah kualitatif. Analisis wacana atau discourse analysis merupakan salah satu disiplin ilmiah dalam linguistik yang secara khusus mengkaji tentang wacana. Kajiannya dapat dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Wacana memiliki arti yaitu kesatuan makna sistematis antara bagian di dalam suatu bangun bahasa. Dengan hal tersebut, wacana dipandang sebagai wujud bahasa yang utuh karena setiap bagian dalam wacana memiliki hubungan padu. Analisis framing, analisis bingkai adalah suatu metode analisis media seperti halnya analisis pembingkaian atau framing. Adalah membingkai sebuah peristiwa atau dengan kata lain bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Dan terakhir, metode kualitatif dalam komunikasi. Penelitian kualitatif atau Goulet-Type Method menjadi metode penelitian yang populer di kalangan mahasiswa dan bahkan dikatakan sebagai metode dominan dalam penelitian komunikasi. Para ahli mengatakan bahwa kualitatif jauh lebih dominan dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Ini barangkali dilandasi oleh kenyataan bahwa penelitian kualitatif tidak terhubung dengan angka-angka atau alat uji statistik. Para peneliti kuantitatif dituntut menguasai statistik, sedangkan peneliti kualitatif berdasarkan pada deskripsi atas fenomena. Statistik karenanya sering menjadi momok bagi sebagian besar orang, terlebih para mahasiswa program studi ilmu komunikasi berlatar belakang pendidikan ilmu sosial yang dikenal memiliki kemampuan matematika lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak ilmu pasti atau ekskasta. Strategi penelitian kualitatif untuk menangkap sebagaimana individu memberi makna atas pengalaman dan peristiwa-peristiwa, maka penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai macam